Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat saya, terutama pecinta koperasi, ya, dari Hatta Muda atau dari teman-teman yang memang mencita-citakan, mengidealkan koperasi berkiprah di Indonesia. Jadi ada satu pertanyaan, ya, yang pertanyaan saya sejak lama, ya, dan pertanyaan banyak orang, mengapa koperasi kita tertinggal? Nah, sebelum menjawab itu, mari kita ke belakang sebentar, mencari tahu mengapa Bung Hatta itu sangat menginginkan agar koperasi itu menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Jadi founding father kita sudah meletakkan dasar-dasar negara itu adalah perekonomiannya adalah koperasi. Jadi kita punya landasan konstitusi yang kuat. Tapi kenapa koperasi kita tidak maju-maju, gitu ya? Jadi kenapa begitu? Waktu Bung Hatta bersekolah di Belanda, oleh teman-temannya dia dibiayai untuk bisa keliling negara-negara Skandinavia, ya, Swedia, Norwegia, dan lain-lain. Dan Bung Hatta terkagum-kagum dan menemukan bahwa di negara-negara tersebut rakyatnya sangat sejahtera dan merata, kesejahteraan yang merata sekali. Tidak ada yang kaya sekali, tidak ada yang miskin sekali. Bung Hatta menelisik kenapa bisa terjadi seperti itu. Ternyata di sana koperasinya kuat sekali. Jadi perekonomian di sana itu sebagian besar adalah berbentuk koperasi. Koperasi berperan sangat besar. Jadi mengapa dengan koperasi itu kesejahteraan menjadi merata? Nanti yang paling penting. Karena prinsipnya koperasi itu adalah merubah atau shifting from the few to the many. Jadi dari yang sedikit kepada sedikit orang kepada banyak orang. Jadi lawannya adalah kapitalisme. Kapitalisme itu menguasai sendiri, ya, kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang. Yang lain hanya karyawan, ya, hanya pegawai yang pada saat dalam sejarah industrialisasi itu ditindas, ya, buruh-buruh pabrik itu. Dan ada kapital yang terkumpul di beberapa orang, segelintir orang, pemegang saham, ya. Sistem di perusahaan terbatas adalah pemilik adalah pemegang saham. Tapi kalau dalam koperasi itu pemilik adalah semua anggota, stakeholder yang memiliki usaha itu. Sehingga usaha itu keuntungannya akan terbagi-bagi secara lebih adil kepada lebih banyak orang. Itulah mengapa dengan koperasi maka kesejahteraan itu menjadi lebih merata, berkeadilan. Itulah sebabnya Bung Hatta menerapkan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa koperasi seharusnya menjadi sokoguru perekonomian bangsa. Jadi waktu ada Bung Hatta, koperasi sudah mulai berkembang sedikit-sedikit. Di era Pak Harto, ya, di era Pak Harto itu berubah total, ya. Jadi policy pemerintah waktu itu adalah ekstraktif, ya, mengundang sebanyak mungkin investor asing, dikelolalah kekayaan negara, kekayaan alam ini semaksimal mungkin dengan anggapan atau dengan tujuan toh nanti kalau ini investor masuk dan sebagai pembangunan di mana-mana akan menetes ke bawah juga. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Kesenjangan, ya. Karena menetes itu ya cuma sedikit. Jadi kekayaan itu tadi menumpuk pada segelintir orang, segelintir company, segelintir perusahaan, pemilik-pemilik perusahaan. Tapi rakyat, petani dan sebagainya tetap miskin. Pak Harto akhirnya menyadari itu dan kemudian dia ingin memajukan koperasi. Oleh karena itu diutuslah dua orang menterinya, yaitu Menteri Koperasi Bustanul Arifin dan Menteri
perdagangan Radis Prawiro untuk belajar ke negara-negara Skandinavia. Kenapa di sana bisa maju? Mari kita contoh apa yang menyebabkan mereka berhasil koperasinya. Setelah kembali ternyata ya mungkin dibuatlah KUD itu ya. Tapi ya tetap saja koperasi tidak bisa dalam waktu cepat maju ya. Jadi nah ini ada seloroh sedikit, tapi ini penting juga. Jadi kenyataan di sana Pak Radis Prawiro itu ngeledek Pak Busnanil Arifin. Kenapa tahu saudara, kenapa di Eropa itu negara Skandinavia itu maju koperasinya? Pertama, tidak ada menteri koperasi. Kedua, tidak ada undang-undang koperasi. Ini seloroh, tetapi ini fakta ya. Nah, saya melama merenung ternyata ya betul, karena apa? Koperasi di sana itu sudah tumbuh ratusan tahun ya, sudah kokoh, sudah berakar ya, sejak revolusi industri ya. Jadi diawali dari revolusi industri, buruh itu tersingkirkan ya, ditekan, tidak upah rendah dan sebagainya. Kalau menurut ramalan Karl Marx kan mereka akan berontak ya, karena lama-lama kapital itu ekonominya akan ambruk karena terlalu rakus ya, pasarnya habis, akhirnya akan dari krisis dan para buruh ini akan berontak merebut alat produksi itu menjadi milik mereka. Jadi sosialisme. Tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah tumbuhnya semangat koperasi tadi, semangat bekerja sama untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, sehingga muncullah ideologi koperasi itu. Dengan bekerja sama kecil-kecilan kita akan menjadi kuat. Nah, itu menjadi ideologi dan berkembang akhirnya kemana-mana, dan koperasi itu berkembang secara bottom up. Kemudian koperasi itu kedudukan sejajar dengan perusahaan-perusahaan lain. Kalau ini perusahaan bersama ya, dengan ideologinya sendiri dan sistemnya sendiri, dan perusahaan lain dengan pola saham. Ini pola stakeholder ya, kerjasama anggota berdasarkan keanggotaan, dan ini berdasarkan saham. Itu sama-sama bergerak sehingga ya tidak perlu menteri ya, karena sudah kuat sama-sama. Orang tinggal milih, saya mau berusaha memilih apa? Milih koperasi, silakan, ada cara. Memilih saham PT, silakan. Jadi undang-undang koperasi juga tidak ada, ya yang ada undang-undang berusaha ya. Kedudukannya jadi sama. Nah, ini tidak terjadi di Indonesia ya. Di Indonesia dengan tadi nilai-nilai koperasi itu menjadi turun karena koperasi dianggap sebagai ya UMKM, untuk membantu untuk kecil, untuk golongan kecil, untuk ini dan sebagainya. Makanya menterian jadi menteri koperasi dan UMKM ya. Sehingga orang berusaha dengan koperasi itu tidak terlalu terpikirkan ya. Saya punya teman-teman ketika saya usulannya bikin koperasi. Loh, kenapa koperasi? Jadi nggak ada mindset koperasi sebagai bentuk usaha itu di Indonesia belum terbentuk, kecuali oleh kelompok-kelompok yang ya aktivis-aktivis koperasi yang terpencar-pencar dan jumlahnya tidak banyak ya. Tapi secara umum koperasi belum menjadi pilihan untuk berusaha. Beda dengan di negara-negara maju ya, di Skandinavia itu sejak kecil sudah dipupuk untuk kerjasama ya. Pendidikannya juga sangat mendukung, sehingga pilihan menjadi membentuk koperasi itu menjadi pilihan yang baik, yang canggih, yang bagus, sama dengan pilihan yang perusahaan. Ada satu contoh yang menarik ya. Ada perusahaan multinasional namanya CIMEC di Australia. Perusahaan itu perusahaan keluarga, dimiliki oleh keluarga. Bisnisnya adalah bisnis alat berat ya, bikin jembatan, bikin kapal dan sebagainya.
apa namanya itu suatu saat entah kenapa mismanagement atau pasar yang mulai ini dia mulai declining, turun. Terus dia panggil konsultan, bagaimana ya perusahaan ini supaya bisa bangkit lagi. Kami tidak peduli, tidak terlalu merisaukan saham hilang, nggak apa-apa. Tapi perusahaan ini bisa jalan lagi. Oleh konsultan diusulkan untuk dirubah menjadi koperasi. Loh kok bisa? Ya bisa. Dengan begitu akan ada apa namanya itu rasa kepemilikan dari seluruh karyawan. Sehingga apa namanya itu ada kebangkitan nantinya. Oke lah, setuju sih pemiliknya itu, perusahaan keluarga ini. Mungkin diperlukan waktu beberapa bulan aja ya untuk merubah. Corporate culture-nya kan beda sekali. Yang satu rapat pemegang saham, yang satu rapat anggota. Kesadaran itu harus dibentuk, tapi bisa dibentuk. Jadi karyawan itu disadarkan bahwa ini bukan punyanya pemilik saham lagi, ini punyamu. Nanti kamu akan dapat bagian-bagian pembagian SHU dan macam-macam. Di samping gaji dan sebagainya, ada perhitungan-perhitungan yang lain. Sistemnya dirubah, bentuk rapatnya dirubah, dan seterusnya. Akhirnya kurang dari berapa bulan, kurang dari setahun atau 2 tahun, hutang-hutang bisa dilunasi, sehingga perusahaan menjadi sehat dan maju lagi. Itu yang membuktikan bahwa koperasi itu bisa menjadi perusahaan besar. Perusahaan besar yang non-koperasi bisa shift menjadi koperasi. Ini yang mungkin sulit terjadi di negara kita. Kesadaran seperti itu belum ada, ya, belum ada. Nah, itu fakta-fakta aja. Tetapi apakah koperasi di Indonesia dalam waktu cepat bisa mengejar ketertinggalannya? Nah, saya kira bisa. Karena apa? Karena konstitusi kita, nah ini perlu goodwill yang keras dari pemerintah ya. Konstitusi kita menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru. Nah, harus dimanfaatkan oleh pemerintahan yang saat ini Pak Prabowo, yang mudah-mudahan mempunyai pemikiran ya, karena kakeknya juga ahli koperasi, bapaknya juga dulu koperasi, sehingga mudah-mudahan ini ada harapan. Tetapi juga apa namanya itu banyak yang perlu diperhatikan. Nah, saya hendak mengemukakan beberapa langkah, ya kita sekarang tahu ada 80.000 koperasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo dalam waktu dekat ini. Apakah itu akan berjalan? Ya, banyak yang mengkritisi juga, banyak yang meragukan karena apa namanya itu ya pengalamannya dulu KUD ternyata juga mati, apa namanya tidak berkembang sebagaimana diinginkan dan sebagainya. Karena koperasi itu harus bottom up ya, harus ada kesadaran bersama. Itu yang sulit dilakukan dalam waktu cepat ya. Tetapi menurut saya intinya kalau kita mengembangkan itu berdasarkan konstitusi kita harus berpikir untuk save itu tadi, save ke koperasi, save from the few to the many. Jadi semua kalau bisa dirubah dalam menjadi bentuk koperasi. Ya, misalnya saja sekarang kita dipermasalahkan soal ojek online ya. Ojek online itu banyak demo karena tidak adil, karena banyak yang hanya dinikmati oleh pemegang teknologi. Itu semuanya kesempatan. Harusnya ojek online itu bentuknya koperasi, sehingga perusahaan itu dimiliki oleh si pengendara ya. Tinggal pemerintah menambahkan atau membantu dalam bentuk IT-nya, teknologinya. Jadi sebetulnya bisnis itu kan 3 hal yang perlu. Jadi orangnya yang akan kita kembangkan, kemudian manajemennya yang harus profesional, dan modal gitu ya. Nah, modal ini mungkin pemerintah bisa ikut campur gitu. Nah, manajemen itu juga harus dipikirkan supaya bisa menjalankan usaha ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kepemilikan itu sebaiknya di-shift menjadi koperasi. Kalau itu sifatnya memang cocok untuk koperasi. Contoh ojol ya. Ojol itu
ada beberapa negara yang bentuknya koperasi dan maju. Nah, kalau pemerintah mau intervensi ya jadikanlah atau wajibkan malah kalau ojol hanya boleh beroperasi kalau bentuknya koperasi. Saya kira itu memungkinkan karena negara kita itu konstitusi kita koperasi. Itu yang pertama ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang tenaga kerjanya banyak yang mau bangkrut kayak Sritex, kenapa tidak ada pikiran untuk merubah ke koperasi? Dipilotkan saja misalnya, terus alat apa namanya itu produksinya barangkali dibantu oleh pemerintah diambil alih dan diserahkan kepada pekaryawan, koperasi karyawan. Jadi itu, dan ini pernah terjadi di Boyolali kalau salah ya, Pengeringan ya. Sampai sekarang masih berjalan koperasinya. Tadinya milik pemerintah, karena kurang bagus, akhirnya oleh koperasi karyawannya itu dibeli alat-alatnya itu, pengeringan itu. Dan sekarang maju, bisa berkembang. Ini udah ada contohnya. Saya kira perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan tenaga banyak itu sebaiknya didorong untuk menjadi koperasi. Sudah itu saya melihat juga contoh lagi sawit ya. Sawit itu kan ditanam di tanah rakyat. Kemudian penggunaan produknya juga untuk rakyat, minyak goreng dan sebagainya. Mengapa tidak sebaiknya ditumbuhkan ya sawit dalam bentuk koperasi yang sehat dan besar ya. Nah, kita kan punya PTPN. Saya kira PTPN jangan hanya berpikir mencari keuntungan, tetapi bisa diberi tugas oleh pemerintah secara khusus untuk membentuk koperasi-koperasi petani-petani sawit itu ya, dikasih modal, dikasih pabrik, manajemennya dibantu, nah mereka akan lebih sejahtera. Demikian punya nelayan ya. Mungkin ada BUMN yang bikin nelayan dikasih tugas untuk meningkatkan kapabilitas nelayan-nelayan itu dalam bentuk koperasi dan memiliki cold storage misalnya, sehingga produksinya lebih terjamin dan lebih besar dan pendapatannya lebih tinggi. Itu cara-cara untuk men-save ya, menjadikan koperasi itu makin memiliki nilai memiliki peran ya di negara kita. Juga bisa BUMN yang tidak sehat dan tidak strategis itu dirubah aja menjadi koperasi dan dimiliki oleh karyawannya ya. Contohnya Sarinah misalnya, kan tidak strategis ya. Hotel Indonesia BUMN ya, bisa dimiliki oleh karyawannya. Kemudian bisa juga dibuat program bahwa perusahaan-perusahaan atau mungkin dimulai di BUMN itu menerapkan apa yang disebut indeks solidaritas sosial. Jadi perusahaan-perusahaan itu dihitung, dinilai bagaimana kepedulian sosialnya, CSR-nya bagaimana. Kemudian yang paling bagus nilainya itu CSR-nya itu kalau membina, membangun koperasi. Ada lagi yang bisa dikerjakan, saya punya pengalaman, koperasi karyawan itu punya koperasi simpan pinjam misalnya ya. Mungkin bisa diarahkan supaya pinjaman itu bisa untuk menggerakkan UMKM atau koperasi yang lain. Karena karyawan BUMN simpan pinjamnya dia bisa meminjam cukup lumayan ya, bisa 1M 2M ya. Nah, itu kan bisa untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi dan kontrolnya langsung oleh karyawan yang bersangkutan. Mungkin adiknya, mungkin saudaranya dibantu, mungkin dan sebagainya. Ini kan menggerakkan ekonomi. Nah, ini kan indeks solidaritasnya perusahaan itu akan menjadi besar. Nah, saya sedang menyusun indeks solidaritas itu apa saja, nilainya bagaimana dan sebagainya. Kalau itu dijadikan pedoman ya, dijadikan ukuran bagi suatu perusahaan, dimulai dari BUMN maupun perusahaan swasta nantinya, tentu sini akan menggulirkan salah satunya koperasi, UMKM dan koperasi. Saya kira mungkin itu mudah-mudahan cukup komprehensif ya, menjelaskan berbagai hal, mengapa koperasi kita tidak maju-maju dan apa saran-saran konkret supaya koperasi kita itu
sejajar dengan negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.